Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah, tiada kata seindah puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan suci Ramadan. Kesyukuran itu haruslah kemudian kita wujudkan dalam bentuk taqarrub ilallah, terus memperbanyak amal ibadah kita, mengisi dan memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ampunan serta keridaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta balasan yang bahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tidak disebutkan. Bulan suci Ramadan esensinya adalah hendak mengajarkan kita tentang salah satu makna sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang manusia. Dialah sifat sabar. Para ulama menyebutkan bahwa sabar memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah sabar terhadap malapetaka dan segala musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar yang kedua adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar yang ketiga adalah sabar untuk menghindari kemaksiatan dan melakukan dosa-dosa. Ketiga bentuk sabar ini kemudian di bulan suci Ramadan hendak dilatih. Bagaimana kemudian kita dengan puasa tersebut memiliki empati, memiliki rasa bahwa ternyata kehidupan itu tidak melulu berisi tentang kebahagiaan dan serba kecukupan, tetapi kadang kehidupan juga dipenuhi dengan duka cita, tangis dan air mata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh akan kami timpakan kepada kalian semua berupa hal-hal untuk mengujimu, berupa rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan harta benda, bahkan buah-buahan. Dan bergembiralah atau berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar tersebut yang manakala ia ditimpa oleh hal-hal tadi, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, kekurangan makanan, kemudian mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
sesungguhnya kita berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran yang hendak dibentuk dengan berpuasa di bulan suci Ramadan adalah bagaimana kemudian kita mampu untuk menerima kekurangan itu, menerima rasa lapar itu, menerima kesusahan yang dalam istilah yang kami sebutkan di awal tadi, tangis dan air mata, kita terima dengan semata-mata menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kemudian sandaran ini adalah sandaran yang kokoh, sandaran yang kuat, bahwa semuanya berasal dari Allah, dan Allah berhak kapan saja untuk mengambilnya, kapan saja untuk melakukan apapun yang Ia kehendaki, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa kokoh, yang senantiasa kuat untuk menjalani kehidupan dalam rangka bagaimana mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah, maka beruntunglah orang-orang yang kemudian mampu untuk menerima segala keadaan yang menimpanya berupa duka cita, tangis dan air mata tadi dengan kesabaran dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar yang kedua, bagaimana kemudian kita bersabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mensyariatkan begitu banyak macam ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Mulai dari ibadah puasa itu sendiri, yang di dalamnya kemudian kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Ada sholat sunnah tarawih, ada sholat sunnah tahajud, ada sholat sunnah witir, ada sholat sunnah duha, ada sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian ada juga kita dianjurkan untuk bersedekah dengan mengeluarkan harta benda yang kita miliki kepada orang-orang, anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang terlantar. Semuanya mengajarkan kita untuk mengikis habis apa-apa keengganan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kita tentu sadar bahwa kehidupan kita, terutama di era sekarang ini, di masa sekarang ini, godaan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak, begitu besar. Godaan-godaan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu masif. Maka disinilah kemudian kita diajarkan oleh bulan suci Ramadan, dituntut oleh bulan suci Ramadan untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat menghancurkan esensi dan nilai-nilai dari puasa itu sendiri. Maka ketika kita mampu untuk menjauhi maksiat di bulan suci Ramadan, maka berarti kita telah belajar untuk menjadi orang yang sabar dalam maknanya yang ketiga, yakni bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran untuk tidak melakukan kemaksiatan ini karena kita yakin dan percaya bahwa esensi puasa tidak hanya dalam makna menahan diri dari lapar dan dahaga, akan tetapi esensi puasa yang sesungguhnya adalah ketika kemudian kita mampu mendayagunakan seluruh indera yang kita miliki, seluruh bahkan jiwa raga kita, semuanya kita niatkan untuk dalam rangka pengabdian dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tentu saja harus senantiasa mengingat bahwa esensi puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi. Mereka melaksanakan ibadah puasa, tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi tidak ada yang didapatkan dari haus dan laparnya itu, melainkan hanyalah kesia-siaan belaka. Hanya lapar itu saja, hanya kehausan itu saja.
karena mereka kemudian tidak mempuasakan indera-inderanya yang lain. Indera matanya tidak dipuasakan, indera telinganya tidak dipuasakan, tutur katanya tidak dipuasakan, bahkan hatinya tidak dipuasakan. Maka esensi dari puasa itu kemudian menjadi hilang dalam dirinya, sehingga ia tidak berhasil untuk menemukan derajat yang sesungguhnya ingin diciptakan oleh puasa itu sendiri. Shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah, jika kemudian kita mampu menjalani puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya, 3 bentuk kesabaran itu akan kita dapatkan secara utuh, yakni bersabar dari musibah yang menimpa, dari kekurangan yang kita hadapi, bersabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar untuk tidak terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Dan ketika kemudian 3 makna sabar ini kita dapatkan, salah satu ciri dari ketakwaan yang diinginkan oleh puasa itu juga kita dapatkan. Maka berhaklah kemudian kita untuk dikategorikan sebagai orang yang bergelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang diinginkan oleh puasa itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perintah yang mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah, maka melalui momen yang sangat indah ini, di momen Ramadan yang penuh cinta ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri untuk senantiasa menerima segala hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mengisinya dengan peribadatan dan bentuk-bentuk yang akan mengantarkan kita kepada pribadi-pribadi yang bertakwa tersebut. Semoga ada yang manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.